Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang maha baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami ada lagi hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-27, ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anggota DPRD di sebuah kabupaten yang telah selesai masa jabatannya kembali lagi ke profesi awalnya sebagai seorang petani. Hanya sayangnya, ia tidak lagi memiliki sawah sendiri. Sebelum menjadi anggota DPRD, ia adalah seorang pengusaha kecil di bidang pertanian. Tapi sawahnya ia jual untuk modal bertarung dalam pemilihan. Sekarang ia hanya petani biasa yang bekerja di sawah orang lain. Tidak jarang orang melepaskan yang sudah ia pegang, sudah dimiliki, untuk meraih impiannya. Tapi kemudian ketika impiannya itu terbang menjauh, ia sudah tidak lagi punya pegangan. Ada banyak orang yang sudah bosan dengan usahanya atau pekerjaannya, sehingga melepaskan usaha atau pekerjaannya itu untuk melakukan sesuatu yang lain, yang kelihatan lebih wow. Tapi ketika sesuatu yang lain itu buyar di tengah jalan, ia sudah kehilangan momen untuk usaha dan pekerjaannya yang dulu. Dalam Amsal 27 ayat 23-24 ini dikatakan, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kitab Amsal 27 merupakan Amsal dari Raja Salomo, seorang raja yang dihormati di Israel, seorang raja yang masyhur karena hikmat yang ia miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Dalam kemegahan dan kekayaannya, Raja Salomo menyadari satu hal, bahwa ada banyak orang yang melepaskan apa yang kelihatan tidak berharga, tapi sebenarnya penting dan bersifat jangka panjang, untuk meraih sesuatu yang kelihatannya berharga, tapi sebenarnya hanya bertahan dalam jangka pendek. Dalam ayat ini, profesi peternak kambing domba dibandingkan dengan profesi seorang raja. Tentu raja lebih mulia nampaknya dari peternak atau seorang gembala. Tapi Salomo mengingatkan pentingnya untuk tidak mengabaikan apa yang kelihatannya tidak mulia. Justru hal-hal yang sederhana perlu kita jaga dan kita perhatikan. Harta benda tidak kekal, mahkota dan jabatan tidaklah abadi. Ada pesan yang lebih jauh dari ayat ini, saudara. Seringkali orang menukar sesuatu yang memelihara hidupnya dalam jangka panjang untuk memiliki sesuatu yang sementara. Sesuatu yang kelihatannya kecil dan tidak prestis. Sesuatu yang mungkin di mata orang lain menjadi hal yang hina atau tidak elit. Tapi hal itu justru yang memelihara kehidupan, malah ditinggalkan seringkali karena orang ingin mengejar sesuatu yang kelihatannya berharga, padahal hanya sementara. Ada suami yang meninggalkan istrinya yang setia untuk mengejar wanita lain yang kelihatan cantik tapi tidak setia. Ada istri yang meninggalkan suaminya yang baik dan setia
untuk mengejar pria idaman lain yang kelihatannya ganteng tapi hanya mau enaknya saja. Ada orang yang meninggalkan imannya karena ingin mendapat jabatan atau materi, tanpa menyadari atau menyadari tapi tidak peduli bahwa jabatan dan materi itu hanya sementara saja. Dalam Markus 8 ayat 36, Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari bertindak dalam pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menolong saudara agar mengerti apa yang harus dilakukan, keputusan apa yang harus diambil, jalan apa yang harus ditempuh. Ketika ada pilihan yang sulit, minta hikmat Tuhan untuk mengerti. Jangan abaikan yang sederhana tapi penting untuk mendapat sesuatu yang kelihatannya wow, tapi tidak begitu penting dan tidak langgeng. Dan lebih utama dari semuanya, karena harta benda tidaklah abadi, maka mari utamakan yang abadi. Utamakanlah Tuhan. Jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menolong kami, memberikan kami pengertian, menuntun kami dalam pengambilan setiap keputusan. Tolong kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu, dan kami tidak mengabaikan hal-hal yang kelihatan sederhana tapi sangat penting untuk mengejar hal-hal yang kelihatannya begitu luar biasa tapi sebenarnya tidak langgeng. Dan terlebih khusus tolong kami Tuhan, supaya kami tetap mempertahankan iman kami kepadamu dan tidak menukarnya dengan hal-hal yang sementara. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan, dan kehidupan kami selalu menyenangkan Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Jamah setiap kami Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan daripada-Mu. Sempurnakan setiap tubuh kami yang sakit dan lemah. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.